Niki lho, cilik. Tes. Tes. Pol neng. Tes lagi. Tes terus. Pol. Tes lagi enak ya. Baiklah hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan fatahlaka. Sadaqallahu nadim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dirahmati, dimuliakan serta dicintai oleh Allah Ta'ala. Untuk yang kesekian kalinya kita haturkan syukur kita kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menghantarkan nanti saatnya kita kembali ke hadirat Allah mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Amin ya mujibas sa'ilin. Salawat salam kita aturkan kepada baginda junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah amat sangat banyak memberikan uswah, teladan, contoh-contoh dan tuntunan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita, sehingga di dunia ini kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Kita sudah selesai kemarin bab rojak, sekarang babu fadli rojak, keutamanya rojak. Rojak ini pengharapan seorang hamba kepada Tuhannya. Mudah-mudahan diampuni salah dosanya, mudah-mudahan diterima amalnya, dan mudah-mudahan terus saadah bahagia dunia sampai di akhirat. Ini rojak, pengharapan. Hadirin, seperti biasa setiap awal bab diawali dengan ayat-ayat Al-Quran. Termasuk ini hanya ada satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala ikhbaran. Allah berfirman, yang firmannya Allah ini adalah merupakan kabar atau berita anil abdis sholih, tentang hambanya yang soleh. Kata Allah Ta'ala mengabadikan ini firman, wa ufawwidu amri ilallahi. Ini hamba yang soleh mengucap seperti ini, bagian daripada Rasul Allah, kemudian diabadikan oleh Allah di dalam surat ini, Ghafir ayat 44 sampai 45. Katanya hamba yang soleh itu Rasulnya Allah, wa ufawwidu amri, dan aku serahkan sepenuhnya urusanku itu aku serahkan sepenuhnya ilallahi ta'ala, kepada Allah semata. Karena apa? Innallaha basirum bil ibad. Allah itu maha melihat, maha mengetahui, dan maha mendengar terhadap seluruh hamba-hambanya termasuk kita. Karena itu hadirin, hamba yang percaya kepada Allah Ta'ala
seluruh usahanya memang harus ikhtiar, kita tetap ikhtiar, tapi hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah seperti yang dulu sudah pernah kita sampaikan di banyak ayat, kita diperintahkan banyak-banyak mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Banyak kisahnya, termasuk kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sudah ditangkap oleh orang-orang kafir, anak buahnya Raja Namrud, akan dilemparkan ke dalam api yang dinyalakan begitu besar itu, hadirin apinya. Ketika itu malaikat datang, wahai Ibrahim, apa ada permintaanmu kepadaku saat kamu menghadapi semacam ini? Apa jawab Nabi Ibrahim? Kalau dari kamu ndak wahai malaikat, coba anjeunna bisa menunggu ditawani malaikat, tolong gue ya napa? Ndak kalau dari kamu ini. Ibrahim jawabnya itu. Tapi kalau dari Allah, hanya dari Allah lah yang aku harapkan. Karena itu hadirin, setelah itu Nabi Ibrahim banyak mengucap kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil. Di ayat lain sebut hasbunallah wa ni'mal wakil terus gitu. Dan penuh keyakinan serta kepasrahan, maka pertolongan Allah pun diturunkan. Sehingga hadirin, apa yang terjadi? Api itu menjadi dingin buat Nabi Ibrahim dan menyelamatkan. Nah, karena itulah maka hadirin, kita juga dianjurkan, diperintahkan untuk banyak-banyak mengucap hasbiyallah wa ni'mal wakil atau hasbunallah wa ni'mal wakil di segala keadaan, terutama pada saat kita dalam keadaan membutuhkan pertolongan Allah Ta'ala. Kemudian setelah hamba ini mengucapkan seperti itu, fawaqahullahu, maka Allah pun memeliharanya, menjaganya, sayyiati mamakaru, dari keburukan orang-orang yang akan berbuat jahat kepada hamba yang saleh ini. Inilah satu ayat yang mengawali di bab keutamaan roja ini. Baik, kemudian kita masuk kepada hadisnya ini. Yang pertama, dari 440 hadis yang sudah kita baca, sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasul bersabda, tapi sabdanya Nabi ini adalah membahasakan firman-Nya Allah Ta'ala. Hadis qudsi kayak gini hadirin. Tidak Allah yang berfirman, tapi tidak dibahasakan oleh Allah, Nabi yang menyampaikan dengan bahasa beliau. Katanya Allah Azza wa Jalla, ini anak Allah maksudnya, inda dzanni abdi, tergantung prasangkanya hamba bi kepadaku. Kalau kita itu menyangka, meyakini bahwa Allah itu Maha Pemurah, Allah akan bersikap seperti itu. Kalau kita meyakini bahwa Allah itu Maha mengabulkan doa, insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Ada beberapa orang yang kadang-kadang sambatan, dijorine Allah mengabulkan doaku, lho seket biyen donga ngene-ngene lah. Kayak gitu itu hadirin yang menjadi prasangkanya hamba, sehingga Allah pun menjadi lama mengabulkan doa-doanya. Karena apa? Tidak husnudzon. Dia sudah, ini seperti yang dikatakan Allah, tergantung prasangkanya hamba kepadaku. Wa anna ma'ahu, padahal aku itu selalu bersamanya, katanya Allah. Ya, bersamanya Allah kepada kita tidak sama dengan bersamanya teman kita dengan kita. Karena Allah itu bukan makhluk. Jadi Allah itu menyamai seluruh orang yang senantiasa merasa bersama dengan Allah Ta'ala. Haitsu yadhkuruni, manakala hamba itu selalu mengingat dan menyebutku. Karena itu di ayat yang lain ada firman yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, fadhkurullaha dzikran katsira. Sebutlah asma Allah, atau paling tidak ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Seperti kamu mengingat kedua orang tuamu, bahkan lebih banyak lagi. Karena itulah hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, firman Allah itu kemudian dibuat oleh salah satu
aliran apa ya zikir atau aliran apa ahli zikir gitu atau tasawuf itu loh gitu. Itu kemudian dijadikan amalan selalu zikir dalam keadaan apapun dimanapun gitu. Kalau dia di tempat yang tidak baik seperti di kamar mandi misalnya, zikirnya cuma di dalam hati. Tapi kalau di luar gitu, kadang dalam lisan, kadang dalam hati, kadang bareng-bareng. Cuma mengucap Allah, Allah, Allah. Ini zikir apa dawam namanya. Jadi keluar masuknya napas ini selalu dibuat zikir. Kenapa? Karena ini di antara dasarnya. Selama hambaku mengingat dan menyebutku, aku bersamanya. Wallahi, nah lanjutannya, wallahi lallahu, Nabi bersumpah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah. Lallahu, sungguh Allah itu, nggih, sungguh Allah itu afrahu, lebih senang, lebih gembira, nggih, lebih bangga, nggih, bitaubati abdihi, terhadap taubatnya hambanya. Coba, sing taubat itu hamba yang mendapatkan ampunan karena taubat itu hamba, tapi kenapa Allah senang? Allah puas, Allah sangat rela. Inilah hadirin di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hamba yang mengakui kesalahan, kemudian banyak beristighfar dan bertaubat kepadanya, itu adalah apa? Membuat hamba ini adalah mendapatkan ampunan kasih sayang Allah Ta'ala dan selamat. Kalau ada hamba-hamba yang kayak gitu, Allah senang hadirin. Jadi Allah memang menyiapkan tempat untuk menyiksa, yaitu neraka kalau di akhirat. Allah menciptakan memang, tapi Allah tidak suka kalau sampai hamba itu masuk ke situ. Jadi kalau ada hambanya yang bertaubat, Masya Allah, Allah senang banget. Coba, min taubati ahadikum, dari taubatnya salah seorang di antara kamu, yajidu dolatuhu bil falahi, lebih senang hadirin dibanding, ini gambaran nggih, tamsilan zaman dahulu pernah terjadi di padang pasir sana. Ada apa, seorang pejalan nggih, musafir yang dengan membawa tunggangan. Kalau dulu kendaraannya bukan kayak sekarang hadirin, bawa mobil, bawa truk atau apa gitu. Dulu ya tunggangan ya onta, mungkin keledai atau kuda. Di tunggangannya itu penuh dengan muatan-muatan, barang-barang berharga gitu. Tiba-tiba dibuat istirahat sebentar, rupanya kendaraan yang penuh dengan barang berharga ini hilang hadirin di padang pasir itu, ditinggal pergi pemiliknya. Nggih, susahnya setengah mati doh. Panjenengan duwe mobil misalnya mobil wis pokoknya mahal, mewah, di dalam mobil itu penuh dengan barang berharga. Ada uang, ada ATM, ada mas-masan segala macam. Tiba-tiba mobilnya hilang. Nah, hadirin, ketika kendaraannya yang penuh dengan barang mewah itu ternyata kembali, tunggangannya orang dulu ini kembali ketemu, senengnya kan luar biasa, seneng banget pokoknya. Mobil panjenengan hilang, di sini penuh mas-masan. Tiba hadirin panjenengan lupa kalau mobil tadi itu dibawa anaknya. Panjenengan ketemu lagi, senengnya setengah mati. Allah Ta'ala hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala itu lebih senang apa? Menerima taubatnya hambanya dibanding orang yang kehilangan tunggangan yang penuh dengan barang-barang berharga ini tadi. Masya Allah, inilah bentuk diantara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seneng banget Allah itu kalau ada hambanya yang rajin bertaubat. Karena itu hadirin, mari nggih, minimal kita perbanyak istighfar. Nggih, saiso istighfar nopo yang panjenengan biasakan. Kalau bisa nggih apa sayyidul istighfar, tapi kalau belum hafal misalnya atau sulit atau apa nggih, boleh istighfar biasa, astagfirullahaladzim, 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 atau ditambah seperti istighfarnya Nabi, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Nih, sama
nggih enten malih astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi atau astagfirullahaladzim li walidayya nggih kepada kedua orang tuaku atau panjenengan menggunakan istighfarnya para nabi misalnya istighfarnya apa tuh nabi yang dimakan ikan itu siapa? Nabi Yunus nggih la ilaha illa anta subhanak istighfar yoan atau istighfarnya Nabi Adam Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna tinggal milih apa panjenengan waca kabeh nggih apa pilih salah satu sing apik nanti kalau ketemu bab istighfar hadirin orang yang beristighfar itu Masya Allah diberikan banyak keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk bukan hanya ketenangan hatinya apa rezekinya dimudahkan diberi jalan keluar dari segala macam urusannya karena itu banyaklah bertaubat beristighfar kepada Allah nabi saja yang sudah bersih hatinya yang sudah dijamin masuk surga itu tidak kurang dari 70 kali bertaubat setiap hari nabi bahkan di riwayat lain sampai 100 kali ya. Makanya Allah seneng banget nek enten hambanya yang ahli bertaubat ini lebih seneng ketimbang wong sing kelangan kendaraan yang kendaraannya penuh dengan barang-barang berharga. Bon sampai sini. Lanjutkan lagi. Waman taqarraba kata Allah. Barang siapa yang berupaya mendekatkan diri ilayya kepadaku sibron hanya seukuran satu jengkal. Ini gambaran hadirin, bukan dekat nang Allah ngengsot sak jengkal ndak. Artinya gambaran kalau cuma satu jengkal ini enggak patek nemen. Tapi dia berupaya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Le enten wong kalau ada orang yang mendekatkan diri kepada Allah hanya segambaran satu jengkal itu maka taqarrabtu kata Allah aku mendekat kepadanya. Coba kasih sayangnya Allah ditambah, ampunan Allah ditambah. Sebagai gambaran Allah mendekatkannya kepada hamba ini tadi dhira'an satu hasta. Jadi 2 kali lipat pendekatannya Allah dibanding pendekatan hambanya. Wa man taqarraba selanjutnya sing sapa wonge mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ilayya kepadaku kata Allah dhira'an satu hasta taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau ada hamba mendekatkan diri kepadaku berarti sudah lebih banyak ketimbang yang pertama tadi satu dhira nggih. Apa kata Allah? Taqarrabtu ilaihi ba'an aku mendekat kepadanya satu depa. Coba kalau satu dhira kan sakmene lek satu depa kan 4 kali ini 4 kali dhira ini 4 kali hasta jadi lebih banyak pendekatan Allah kasih sayang Allah dan ampunan Allah itu lebih besar apa dibanding pendekatan kita hanya satu hasta nggih berupaya mendekatkan diri kepada Allah hanya satu hasta tapi Allah curahkan rahmatnya ampunannya dan kasih sayangnya sebanyak satu depa luwih banyak ketimbang upaya hambanya. Wa idza aqbala kalau ada seorang hamba yang menghadap ilayya kepadaku la ana wong moro nang Allah Ta'ala yang si hanya dengan jalan kaki artinya gambaran gak nemen ngeten hadirin cuma dengan jalan kaki apa kata Allah aqbaltu ilaihi uharwilu aku mendekat kepadanya dengan berlari. Allah berlari gambarannya jadi lebih besar pendekatan Allah kepada kita dibanding dengan pendekatan seorang hamba kepadanya. Muttafaq alaih hadis disepakati oleh para ahli hadis. Pokoknya mari kita berupaya hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Lebih-lebih kata beliau orang yang cerdas itu orang yang selalu dalam beribadah mencari amalan-amalan yang dijadikan andalan gitu. Semua amalan, semua zikir, semua doa itu bagus. Tapi ada yang istimewa. Nggih. Saya ingat
ketika almarhum Ustadz Ali Jabir itu masih ada, beliau selalu menyampaikan atau sering menyampaikan sabdanya Nabi. Ini sabdanya Nabi, tapi beliau menyampaikan, katanya Rasul yang disampaikan oleh Ustadz Ali Jabir itu, jangan sekali-kali kau tinggalkan, ojo pisan-pisan meninggalkan baca ayat kursi setelah sholat, baik panjenengan sholat sendirian atau berjamaah, baik panjenengan zikirnya dipimpin imamnya seperti di masjid-masjid yang zikirnya bareng itu, atau ketika kayak di sini zikirnya sendiri-sendiri, ojo pisan-pisan gak maca ayat kursi. Kalau mungkin panjenengan kesusu nih, tergesa-gesa, selak lapo ngoten nggih. Paling tidak baca itu dulu, Fatihah sekali terus ayat kursi. Lah nanti zikir yang lain nggih seperti astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wahdahu la syarika, baca sambil jalan. Nggih. Karena apa? Karena kesusu tadi itu. Tapi kalau waktunya longgar ya dibaca komplit. Kenapa kita tidak boleh meninggalkan bacaan ayat kursi? Karena riwayatnya menyatakan barang siapa yang membaca ayat kursi di duburnya sholat, setelah baca sholat, maka tidak ada yang menghalangi antara dia dan surga kecuali kematian. Jadi umpama saiki mati ya saiki masuk surga. Itu bagi orang yang istiqomah baca ayat kursi. Karena itu ojo pisan-pisan orang maca ayat kursi. Ini artinya amalan andalan hadirin. Jadi banyak, cuma panjenengan paling tidak harus punya salah satu mana yang diistiqomahkan. Juga dulu ada di Kuba, Masjid Kuba sana itu imamnya sholat itu setiap baca surat, baca mari Fatihah itu, baca surat itu selalu ditambah dengan surat Ikhlas. Misalnya di waktu maghrib baca surat Al-Hakumut sampai selesai tambah Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad Allahu samad sampai selesai. Begitu setiap sholat. Akhirnya jamaahnya jadi bimbang, ini piye to salat kok mesti ono ngene nih. Akhirnya hadirin dilaporkan kepada Rasulullah, untung Rasulullah masih ada. Karena itu ketika Rasul dilapori, Rasul minta coba panggilkan itu imam supaya menghadap saya, apa maksudnya setiap baca ayat kok ditambah ditambah dengan surat Al-Ikhlas. Ternyata orang itu, aku cinta dengan Allah Ta'ala, aku suka dengan Allah Ta'ala, aku buktikan dengan sering membaca surat Ikhlas, surat tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, ketika imam ini menjawab kayak gitu, apa jawabnya Nabi? Nanti kamu di surga, nanti kamu di akhirat akan beserta dengan yang kau cintai. Karena kau cinta Allah, nanti bersama-sama dengan Allah di surga. Nah karena itu hadirin, Rasul menganjurkan kalau tidak bisa baca di habis sholat itu, maka istiqomahkan setiap habis sholat juga dibaca. Ada tarikot tertentu yang juga amalannya ini hadirin. Saya juga belajar hadirin, setiap habis sholat dulu sebelum ketemu keterangan ini saya cuma baca 3 kali. Setelah mendapat keterangan ini, setiap habis sholat saya baca 11 kali surat Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Insyaallah itu juga dijamin surga. Kenapa? Panjenengan nanti juga ketemu lagi di sini. Baca 1 kali saja Al-Ikhlas itu pahalanya membandingi sepertiga Al-Quran, ya toh? 1 kali Al-Ikhlas membandingi sepertiga Al-Quran. Lelek panjenengan baca 3 kali kan sama dengan Al-Quran. Tapi tidak boleh hadirin kemudian ngene, aku tak nazar golek bojoku sembuh kok sakit, aku tak ngatamno Al-Quran ping 3 misalnya. Terus panjenengan ternyata sembuh betul istrinya atau suaminya, panjenengan membuktikan nazarnya itu bukan menghatamkan Al-Quran ping 3, tapi baca
Al-Ikhlas 9 kali. Kenapa? Karena 3 kali sama dengan Al-Quran 1 kali. Tidak boleh kalau gitu hadirin. Ya, dari istimewanya memang 3 kali baca Al-Ikhlas itu sama dengan khatam Al-Quran sekali. Maka buktikan dengan mengamalkan setiap habis sholat. Kok akeh Pak? Ya memang tergantung kebijaksanaan kita. Kalau kita punya waktu memang bisa dibaca semuanya. Kalau enggak ya paling tidak salah satu panjenengan pilih. Wakil hadirin amalan andalan itu. Kemudian ada lagi sahabat Bilal. Panjenengan kenal sahabat Bilal? Dan sahabat sing tukang adzan, sahabat Rasulullah. Gak kenal tapi tahu nggih, lek takoki kenal kok kenal nang ndi ngono kok ora repot malah. Tahu sahabat Bilal itu hadirin, subhanallah. Belum diajari sama Nabi. Nggih. Sahabat Bilal itu tidak pernah putus wudu. Setiap batal wudu. Bahkan setiap selesai wudu dia sholat 2 rakaat. Itu sebelum beliau melaksanakan Isra Mi'raj. Karena itu hadirin ibu-ibu, ketika Rasul itu Mi'raj, beliau diperkenankan oleh Allah menyaksikan para penghuni surga gambarannya dan penghuni neraka. Rupanya ketika beliau melihat penghuni surga itu, Rasulullah pun mendengar suara sandalnya sahabat Bilal. Ini terkenal, ini hadis ini terkenal banget sampai anak-anak sekolah itu ngerti. Terus Rasul heran, kok Bilal ini dilakoni, kok sampai suara sandalnya. Padahal Bilal itu kan tukang adzan nggih. Suaranya luar biasa, banternya, disiplinnya, tulusnya. Ini sandalnya saja sudah di dalam surga suaranya, dahnya suara azan nih. Maka ketika beliau turun dari Mi'raj itu, keesokan harinya paginya Bilal dipanggil, ditanya sahabat Bilal, sebetulnya amalan apa sih yang kamu amalkan ini? Kok suara sandalmu itu wis kedengaran di surga sana? Hadirin jawab sahabat Bilal? Rasul, kami ini tidak pernah mengamalkan apa saja kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami. Katanya sahabat Bilal jawabnya. Tapi Rasul, saya tidak pernah putus dari wudu. Artinya setiap batal wudu maneh. Hadirin coba bisa dibayangkan. Padahal di Arab itu air kan tidak kayak sini. Sini kan melimpah ruah, di mana-mana air. Kemudian naik musim hujan itu nih. Di sana sulit, ya dulu sulit zaman waktu itu, zaman sahabat Bilal. Tapi sahabat Bilal tidak pernah putus wudu. Sahabat Bilal bisa nahan wudu lama. Kenapa? Karena yang dimakan sahabat Bilal itu enggak kayak awak dewi. Awak dewi ini sembarang masuk. No rawon yo masuk, soto masuk, bakso masuk, tahu campur masuk, semuanya masuk, sambal tok isinya ini. Kon koyok sahabat Bilal betah lama sulit, ya. Bolak-balik des-des awak dhewe ini. Sahabat Bilal yang dimakannya cuma itu aja. Dan hebatnya setelah selesai wudu sahabat Bilal langsung sholat 2 rakaat. Nggih. Hadirin, lek sakniki enten wong ngamalno amalan Nabi tidak mengajarkan. Apa jarine? Bid'ah, sesat kamu. Nabi orang mengajarkan. Lapo mbok ajak mbok lakoni, coba. Nabi mendengar sendiri lek sahabat Bilal ini belum pernah melakukan, pernah diajari, tapi Nabi tidak bilang sesat kamu Bilal. Kamu neraka kamu. Aku tidak pernah ngajar kayak gitu tuh. Lapo mbok lakoni. Coba hadirin. Ini yang dilakukan Bilal justru diakui oleh Nabi, dan itu diantara yang dimaksud dengan hadis takriri namanya. Takrir itu pengakuan beliau. Nabi tidak mengajarkan, tapi Nabi tidak menolak apa yang baik yang dilakukan oleh hamba atau sahabat atau umatnya. Coba, lek awake dhewe ndak. Nggih. Nek wong maca apa ngoten, wah Nabi ndak kayak gitu, ndak ana tuntunane. Sat kamu. Nabi ndak hadirin. Justru ditetapkan sebagai hadis takriri, dan itulah maka kemudian menjadi menjadi istilah di ilmu fikih itu. Kalau ada orang yang habis wudu kemudian sholatnya disebut dengan sholat syukrul wudu.
Nggih, ini andalan. Nggih, angel tapi memang apalagi kayak kita nggih, angel banget. Tapi lek bisa hadirin sepertinya dijamin masuk surga. Dan masih banyak lagi yang lain. Amalan-amalan andalan seperti itu terserah kita mana yang kita pilih. Insya Allah manakala kita bisa insya Allah dijamin swarga. Termasuk kemarin yang kita terangkan tentang sholat subuh itu, jangan sekali-kali kita tidak berjamaah kecuali udzur, terutama bagi bapak-bapak. Dan jangan sekali-kali tidak melakukan sholat sunnah fajar, atau bahasa lainnya sholat sunat ghoda, atau bahasa lainnya sholat sunnah qobliyah subuh. Podo tiga ini, sholat ghoda, sholat fajar, sholat subuh. Ada yang tanya apa bedanya sholat sunnah fajar sama sholat qobliyah subuh? Lah ini makanya sering ngaji. Jangan sampai ini ditinggalkan. Saya pernah menyampaikan kalau kita punya kekayaan apa saja, rumah mewah, kemudian mobil mewah, uang banyak, tiba-tiba apa yang kita miliki ini hilang, musnah, atau terbakar, atau kena bencana, susah apa enggak susah? Susah toh? Susah. Apalagi rumahnya enggak dapat mewah, rumah satu-satunya digunakan untuk bernaung, berlindung, dan keluarganya tiba-tiba kena longsor, apa enggak nangis? Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita kehilangan rumah, kehilangan mobil, kehilangan uang banyak, susahnya setengah mati. Padahal kalau kita nalarkan, kita logikakan, tidak melakukan qobliyah subuh itu sama dengan kehilangan kekayaan dunia ini seisinya. Coba kehilangan mobilnya susah setengah mati, kehilangan kekayaan sedunia seisinya, rasa sedih belas. Orang susah belas. Karena itu jangan sekali-kali tidak melakukan qobliyah subuh. Sampai hadirin di antara keterangan Nabi menekankan jangan sampai meninggalkan. Suatu saat ini ada sahabat yang berhalangan qobliyah subuh karena agak tidak enak badan, sampai di masjid sudah qomat. Setelah selesai jamaah subuh, dia ganti qobliyahnya tadi, dikodok, dipinggirin. Karena itu hadirin, setelah itu dia dihujat oleh sahabat-sahabat yang lain. Dia diam saja, tidak ngomong apa-apa. Setelah salah seorang sahabat itu ngomong, ya apa Nabi kayak gitu itu? Padahal mari subuh sama mari asar itu kan tidak ada sholat. Baru dia menjawab, mohon maaf Rasul, katanya orang yang ngodok qobliyah subuh itu tadi, saya tadi berhalangan qobliyah subuh karena satu dan lain hal, karena itu saya kodok. Ternyata hadirin, Rasul tidak menyalahkan, laki-laki Rasul membenarkan. Lawat dhewe lak wis sesat niku ora ana tununane ngono iku, sapa sing mbok nut, kan gitu titik-titik awake dhewe. Ini ndak. Nah hadirin, mudah-mudahan kita bisa semakin pandai dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Yang kedua, wa an Jabir ibnu Abdillah radhiyallahu anhu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi. Kata Imam Jabir ibnu Abdillah, dia pernah mendengar Nabi bersabda qabla mautihi bi salah satu ayamin, sebelum wafatnya Rasulullah 3 hari atau 3 hari sebelum wafat beliau. Beliau bersabda, kata beliau ini, la yamutanna ahadukum, jangan sekali-kali kau mati. Di dalam Al-Quran itu kan ada wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Beliau tambahi, jangan sekedar Islam, jangan sekedar mati dengan Islam, tapi la yamutanna ahadukum, jangan sekali-kali kau mati illa wa huwa yuhsinu dzanna billahi azza wa jalla, kecuali di samping beragama Islam juga memperbaiki donnya, prasangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jangan ketika sudah sakit apalagi berat dia berprasangka buruk sama Allah, dijarin Allah tuh maha mengabulkan doa. Aku loro lundungu wis gak kurang-kurang sedekah segala macam. Kok panggah ngene ae Kak? Lah ini namanya suudzon sama Allah. Jangan sekali-kali itu terjadi, lebih-lebih kalau semakin berat sakitnya. Tambahlah prasangka baiknya kepada Allah Ta'ala. Ya apa misalnya kayak gini, sakit wis dongo, sakit juga melakukan sholat, tapi masih sakit terus, bahkan terasa berat. Justru panjangan berprasangka baik nang Allah Ta'ala. Oh mungkin Allah semakin sayang, semakin cinta kepadaku. Rupanya sakitku malah ditambah oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Karena sakit ini adalah menghapus segala khilaf, salah dan dosa. Hadirin nanti juga ketemu ada riwayat yang menyatakan bahwa di antara tanda cintanya Allah kepada hambanya itu Allah menyegerakan sakit, susah, penderitaan yang nanti akan disegerakan sekarang. Manusia ini akan banyak mengalami penderitaan, baik ketika akan mati, ketika matinya, ketika di alam kubur, ketika hari ba'ats dan seterusnya. Banyak sekali penderitaan-penderitaan yang berat yang akan dihadapinya, pasti dihadapi itu. Lah bukti cintanya Allah kepada hambanya itu sakit dan sakit itu disegerakan oleh Allah Ta'ala, sehingga nanti karena dia sudah ridho dan ikhlas atas sakitnya itu, maka insya Allah dia sudah tidak akan mengalami lagi. Tapi ya angel nggih, ngeten iki mudah diomongno, tidak mudah untuk dicakno. Sing akeh mulai sakit niku non nggih, kula niku sering nyambangi wong lara, sabar. Allah itu sama sekali tidak pernah zalim kepada hambanya. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita yang kadang-kadang terasa berat, terasa sakit, justru itu adalah Allah bermaksud baik kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, salah satu poin yang pernah kita dengar ceramahnya Ustadz Abdus Somad itu nggih, amalan yang paling baik, yang paling tinggi nilainya adalah menerima qada qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerima dengan tulus, dengan ikhlas. Jadi kalau kita mungkin ditakdir sakit dan segala macam, kita ikhlas, kita rela, kita ridho, maka itu nilainya luar biasa yang tidak bisa diganti dengan amalan-amalan yang lain. Memang kayak gini nih kadang-kadang ya angel ya. Berat untuk diamalkan sekalipun mudah untuk diucapkan. Baik, seenten waktunya atau ada mungkin yang mau enggak langsung ya? Langsung. Langsung saya tambah lagi. Yang ketiga, Wan Anas, sebuah riwayat dari Anas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata sahabat Anas, aku pernah mendengar Nabi bersabda. Nabi lagi-lagi menyampaikan firman-Nya Allah. Qala Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala yang dibahasakan oleh Nabi, ya bena Adam, wahai anak Adam, termasuk kita ini anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka alama kana minka wala ubali. Wahai ambaku, kata Allah Ta'ala, yang kalimat ini dibahasakan oleh Nabi, selama engkau berdoa kepadaku, kata Allah, warajautani, dan kau berharap kepadaku ampunan dan rahmatku, maka kata Allah Ta'ala, ghafartu, pasti, ini pasti, karena Allah la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau kita mau mohon ampun, berdoa kepada Allah, pasti ghafartu laka, aku ampuni kesalahan dan dosamu. Alamaka namingka, apa yang ada padamu. Wala ubali, aku tidak peduli. Sekalipun ya bna adama lau balagot dunubaka ananas samsi ananas samai sumastaghfartani. Iki lanjutnya padha mangke. Aku tidak peduli sekalipun mungkin dosamu, salahmu, khilafmu adalah setinggi langit atau sebanding dengan tingginya langit. Allah tidak peduli, manakala hambanya termasuk kita ini sungguh-sungguh
mohon ampun kepada Allah Ta'ala, pasti diampuni oleh Allah Ta'ala. Ghafartu laka wala ubali, diulangi, wala ubali, aku tidak peduli. Yabna Adama, wahai anak Adam, innaka, sesungguhnya engkau, lau ataitani, manakala ini kayak tadi sama, kalau kau mendatangi aku bikurbil ardi, artinya mati menghadap Allah, mati menghadap Allah Ta'ala dengan membawa dosa sebanyak apa? Sebanyak nek cara wong Jawa istilahkan itu sak kurpe langit, sak lumai bumi, saki akai dosane. Sumalaki tani, kemudian kau menemui aku, mati maksudnya, tetapi la tusyriku bi syai'an, kamu tidak pernah menyekutukanku sedikit pun. La ataituka bi qurbiha maghfiratan, pasti aku pun akan mengampuni segala dosa-dosamu itu, sekalipun dosamu sak kurpe langit, sak lumaing bumi. Artinya apa hadirin? Orang yang ketika hidup banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, selama dia tidak melakukan syirik, pasti itu dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, hati-hati dengan syirik ya. Syirik itu ada yang nyata-nyata, yang jelas, yang besar, menyekutukan Allah. Tapi ada syirik yang khafi. Khafi itu rahasia. Ketoke ndak syirik, tetapi apa itu adalah perbuatan syirik. Di antaranya adalah amal dilakukan dengan riya. Kenapa riya? Riya itu gandengannya dengan sum'ah. Beramal ingin dilihat orang, bukan hanya dilihat tapi ingin pangalembono dari orang lain, dipuji atau ingin didengar oleh orang lain. Anak sholat ngoten nggih, dia sholat sendiri ke anak sapa-sapa, cepet runtek. Begitu dengar ada orang datang masuk ke dalam masjid, dirubah hati, sholatnya disuwek-suwekno, didawakno, bacaannya dinyaring-nyaringno. Kenapa? Karena ada orang yang menyaksikan. Ini termasuk syirik khafi namanya. Masih banyak lagi syirik khafi atau syirik rahasia yang lain yang insya Allah nanti disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan ngaji kita ini dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan sababiyah nanti pada saatnya kita kembali ke hadiratnya dibarengi mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh daripada su'ul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.